Timnas Indonesia gagal cetak gol di kualifikasi Piala Dunia 2026. Harimau Malaya yakin menang 7-0 atas Taiwan di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. WKWKWKWKWK. Kabar baik, Jay Itzes dan Kelvin Verdong siap perkuat Timnas Indonesia lawan Filipina. Tragis, Timnas Indonesia gagal cetak gol di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia untuk pertama kalinya gagal mencetak gol di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada matchday kelima grup F, pasukan Merah Putih harus mengakui keunggulan Irak dengan skor 0-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis, 6 Juni 2024. Hasil ini menambah panjang daftar tantangan yang harus dihadapi skuad Garuda. Ketika bertandang ke Irak sebelumnya, Indonesia kebobolan 5 gol, meskipun sempat memperkecil ketertinggalan lewat aksi Shaheen Patinama. Buruknya penampilan lini depan timnas sudah terlihat sejak laga uji coba melawan Tanzania. Dalam pertandingan tersebut, Indonesia hanya mampu bermain imbang 0-0 di Stadion Madia, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Minggu, 2 Juni 2024. Penyerang timnas, Ragnar Oratmangoen, mengakui bahwa penyelesaian akhir masih menjadi masalah besar. Saya rasa kami seharusnya bisa menang melawan Tanzania, tetapi pada akhirnya hasilnya imbang. Kami memainkan sepak bola yang bagus, tetapi kami harus menciptakan lebih banyak peluang dan tentu saja menyelesaikannya dengan baik, ujarnya. Pada laga melawan Irak, pelatih Shin Tae-yong juga menyayangkan beberapa peluang emas yang gagal dikonversi menjadi gol, termasuk dari Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen di kotak penalti. Para pemain sudah bekerja keras, tetapi banyak hal yang disayangkan. Walaupun kami bermain baik, karena kesalahan sendiri kami kalah, tutur Shin Tae-yong. Dalam pemanggilan kali ini, Shin Tae-yong hanya memiliki Dimas Drajat sebagai striker murni. Bahkan, wonderkid PSS Sleman, Hoki Caraka, yang sudah menyumbang 2 gol, tidak dipanggil. Hoki mencetak 2 gol ketika Indonesia berpesta 7 gol ke gawang Brunei Darussalam pada putaran pertama. Tidak hanya itu, Shin Tae-yong juga tidak memanggil Witan Sulaiman dan Sadil Ramdhani, 2 pemain yang turut menyumbangkan gol penting dalam kualifikasi ini. Witan terpaksa absen karena tengah melaksanakan ibadah haji, sedangkan Sadil harus tersingkir oleh kedatangan Ragnar Oratmangoen. Nama besar lain yang tidak dipanggil adalah Ramadan Sananta, top skorer Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 4 gol. Sananta telah mencetak 3 gol dalam 2 pertemuan melawan Brunei dan 1 gol saat kemenangan 3-0 di kandang Vietnam. Kini, Shin Tae-yong harus memutar otak mencari solusi terbaik untuk lini serang demi mengamankan pertandingan terakhir melawan Filipina di SUGBK pada Selasa, 11 Juni 2024. Indonesia wajib menang jika ingin lolos tanpa harus bergantung pada hasil laga Vietnam versus Irak. Timnas Malaysia tengah berada dalam situasi sulit setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Kirgistan dalam laga grup D babak kedua pada Jumat, 7 Juni 2024. Hasil ini membuat posisi Malaysia di klasemen menjadi kritis. Malaysia kini berada di posisi ketiga klasemen dengan 7 poin, tertinggal 3 poin dari Oman yang telah memastikan diri lolos ke babak berikutnya setelah menang 3-0 melawan Taiwan. Sementara itu, Kirgistan berada di peringkat kedua dengan 10 poin. Pelatih timnas Malaysia, Kim Panggon, tetap optimis dengan peluang timnya untuk lolos. Di kandang sendiri, kami punya keunggulan. Tidak mudah bagi tim lain untuk datang ke sini, ke Stadion Nasional Bukit Jalil, kata Kim Panggon dalam wawancaranya yang dilansir dari laman AFC. Sampai akhir, kami akan berjuang. Itu penting. Pelatih asal Korea Selatan tersebut berharap timnya bisa mencetak lebih dari 7 gol dalam laga terakhir dan berharap Kirgistan kalah dari Oman, agar Malaysia bisa melaju.
Kami kuat di kandang, jadi saya pikir kami bisa mengharapkan sesuatu, lanjut Kim Pan-gon. Jika kami mencetak lebih dari 7 gol dan Kirgistan kalah 2-0 dari Oman, kami yang akan melaju. Pertandingan penentuan antara Oman versus Kirgistan dan Malaysia versus Taiwan akan digelar pada 11 Juni 2024. Harimau Malaya harus menunjukkan performa terbaik mereka di hadapan pendukung sendiri untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Bagaimana pendapat kalian tentang peluang Malaysia kali ini? Apakah kalian yakin Harimau Malaya bisa lolos? Pride got reason, if they wanna go eat, then you know I'm gon' feed. Kabar baik datang dari Timnas Indonesia jelang laga krusial melawan Filipina pada 11 Juni 2024. Dua pemain andalan, Jai Itzes dan Kelvin Verdong, dipastikan akan menjadi kekuatan tambahan untuk pasukan Garuda. Jai Itzes sebelumnya diberitakan mengalami jet lag dan kurang bugar saat melawan Irak. Menurut salah satu anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, Jai baru tiba di Indonesia pada Rabu malam, 5 Juni 2024, dan belum sepenuhnya pulih dari kelelahan. Dia mungkin masih jet lag, sehingga walaupun masuk ke line up tapi enggak bisa tanding, ujar Arya Sinulinga. Namun, kini kondisi Jai dikabarkan semakin membaik dan siap untuk diturunkan melawan Filipina. Konfirmasi ini diperoleh dari Sekjen PSSI, Yunus Nusi, yang menyatakan, kondisi Jai Itzes juga dalam keadaan baik. Mudah-mudahan saat lawan Filipina, semua pemain kita dalam keadaan standby dan yakin kita bisa menang raih 3 poin. Selain Jai Itzes, Yunus Nusi juga memastikan bahwa Kelvin Verdong siap dimainkan untuk laga melawan Filipina. Verdong insya Allah kalau dalam administrasi sudah bisa main, kata Yunus Nusi. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pelatih Shin Tae-yong apakah akan memberikan debut kepada bek kiri kidal tersebut. Mudah-mudahan tidak ada yang cedera, kecuali memang yang kena kartu merah, Jordi Amat, tambah Yunus. Timnas Indonesia telah melakukan proses pemulihan dan diharapkan siap tempur untuk pertandingan penting ini. Bagaimana pendapat kalian tentang peluang Indonesia dengan tambahan kekuatan baru ini? Apakah Jai Itzes dan Kelvin Verdong akan membawa perubahan besar? Tulis komentar kalian di bawah. Benar-benar sangat dinamis dan cair.